warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Andini dari RMIK 2A, NIM 91C22004. Saya dari Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Di video kali ini saya akan membahas kelenjar dan hormon yang terdapat dalam sistem endokrin. Simak videonya ya. Nah, sebelum kita ke kelenjar dan hormon, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa sih itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan dari kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon. Sistem endokrin sangat berperan penting untuk mengatur banyak fungsi tubuh seperti perkembangan sel, metabolisme, tumbuh dan kembang tubuh, serta proses reproduksi. Lalu, apakah kelenjar itu? Kelenjar adalah suatu organ tubuh yang menyintesis suatu zat untuk dikeluarkan. Sedangkan hormon adalah substansi kimia yang disekresi oleh sel dalam cairan tubuh yang mempunyai fungsi kontrol terhadap sel-sel lainnya. Ada 9 kelenjar yang terdapat pada sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus, yang kedua kelenjar hipofisis, yang ketiga kelenjar pineal, yang keempat ada kelenjar tiroid, dan yang kelima ada kelenjar paratiroid. Yang keenam ada kelenjar timus, yang ketujuh ada kelenjar adrenal, dan yang kedelapan ada kelenjar pankreas, dan yang terakhir ada kelenjar gonad. Kelenjar yang pertama adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Adapun hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus antara lain kortikotropin relaksin hormon atau CRH, kemudian gonadotropin relaksin hormon atau GnRH, kemudian ada tirotropin relaksin hormon atau TRH. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar hipofisis. Setelah mendapat rangsangan dari kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi dan pembakaran energi, mengatur tekanan darah, serta membantu fungsi organ tubuh lainnya. Selanjutnya, kelenjar yang ketiga adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Kelenjar yang keempat adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu bagian dalam sistem endokrin yang berfungsi memproduksi dan mensekresi hormon-hormon yang berperan mengontrol proses metabolisme tubuh. Adapun hormon yang dihasilkan pada kelenjar tiroid atau gondo ada 3. Yang pertama ada hormon tiroksin, yakni membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan organ reproduksi, serta mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian hormon yang kedua ada tridotironin, yakni mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Dan hormon yang terakhir ada kalsitonin, yakni menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelenjar yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah paratormon, yakni berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar yang keenam adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, dan respon terhadap stres dan tekanan darah. Ada 3 hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal pada bagian korteks, yakni korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Adapun fungsi korteks mineral menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Sedangkan hormon glukokortikoid mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Kelenjar yang ketujuh adalah kelenjar timus.
memiliki peran ganda untuk sistem limfatik dan juga sistem endokrin. Nah, ketika kelenjar timus menjalankan perannya sebagai sistem limfatik, kelenjar ini ikut berperan dalam fungsi imunitas tubuh. Kelenjar yang kedelapan adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar yang terdapat dalam sistem endokrin yang berada di dekat ventrikulus atau lambung. Terakhir yang kesembilan ada kelenjar gonad atau sering disebut dengan kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin bertanggung jawab atas pertumbuhan manusia. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon yang dibagi menjadi dua, yaitu pada laki-laki dan juga pada perempuan. Pada laki-laki, kelenjar gonad menghasilkan hormon testosteron, sedangkan pada perempuan, kelenjar gonad menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat and thanks for watching.